Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul mutatam bilisandi yasqahu qoli amma badu. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali di acaranya podcastnya Klinik Hati. Saya ingatkan, jangan di skip, terus tonton terus sampai akhir. Karena apa? Hari ini para sahabat sekalian, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia putra terbaik bangsa Indonesia, dia terbaik Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah di hari ini kita kedatangan beliau yang mungkin kita udah jauh-jauh hari untuk mengundang beliau untuk menyempatkan waktunya untuk datang ke Klinik Hati. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa langsung ketemu dan bertatap muka. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung tanya kepada siapakah beliau. Pasti kita akan bertanya-tanya siapakah beliau. Tapi beliau ini adalah sosok orang yang luar biasa. Beliau adalah ahlinya berbahasa Arab dan insya Allah canggih dalam bahasa Inggris, kitab kuning dan sebagainya. Masya Allah, ini susah sekali orang-orang yang memang terpilih oleh Allah. Karena apa? Kebiasaan untuk menghafal bahasa Arab itu sangatlah susah. Berbeda dengan kita menghafal mungkin bacaan-bacaan ayat-ayat Allah mungkin bisa lebih mudah atau lebih dicerna, lebih enak untuk dihafalnya. Tapi ketika kita membahas tentang bahasa Arab itu kosakatanya banyak sekali, Masya Allah. Dan beliau salah satu putra terbaiknya Kabupaten Cilacap yang sudah melalang buana di kota-kota beliau belajar, ya terutama mungkin nanti akan diterangkan daerah Jawa Timur beliau belajar, ya Insya Allah. Para sahabat, nggak usah berlama-lama, beliau adalah tamu kita yang terhormat, Lisa Nur Hidayat SPDI, ya. Nah itu panggilannya Ustadz Dayat. Nah kita nggak usah lama-lama, langsung tanya langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz Imam. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Syukron. Alhamdulillah di Klinik Hati Podcast. Ya. Semoga dengan kita banyak sharing seperti ini, para sahabat Klinik Hati banyak yang termotivasi untuk berbahasa Arab lebih canggih, lebih pintar, karena insya Allah manfaatnya luar biasa. Insya Allah. Kalau boleh tahu nih, latar belakangnya Ustadz Lisa sendiri nih, atau Ustadz Dayat ini, dulu pendidikannya seperti apa nih? Sebelumnya, saya menyapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Hati dimanapun berada, masih saya ucapkan pada terutama Ustadz Imam Teguh atas dakwahnya, undangannya pada saya bisa hadir di tempat majelis yang luar biasa. Masya Allah. Ya, untuk penyambung tadi pertanyaan yang pertama, untuk latar belakang saya dulu hanya pemuda biasa, pemuda desa yang mana ya hanya tahu sekedar ya dulu cuma ya biasa, nggak punya berkeinginan untuk bisa berbahasa, keinginan untuk bisa mondok di mana, karena dulu saya punya prinsip yang penting saya sekolah, saya pengennya kuliah di sekolah negeri lah, saya istilahnya gitu. Jadi tidak pernah berpikiran saya pengen ke sana atau mungkin bisa mahir bahasa Arab al-Arabiyahnya atau gimana. Yang jelas latar belakangnya cuma di kampung, di desa, saya asli Kesugihan Cilacap, yang hanya pengen ya seperti teman-teman biasalah ketika itu, dan anak biasa. Jadi suatu ketika mungkin karena ada suatu hal yang membuat saya ketika itu merasa saya ini kayaknya tidak pantas loh kalau di rumah itu, karena pergaulan itu luar biasa dulu. Betul. Bisa dibilang saya mungkin sudah termasuk yang agak ketarik di pergaulan saya. Jadi pergaulan saya ngikut ketika teman yang mungkin lagi gonjreng-gonjreng atau gimana saya ya, labul kisarohnya, play gitarnya, saya ngikut saja situ. Akhirnya keikut-ikut. Kemudian dulu saya pernah ngikut
apa namanya grup musik yang aliran-aliran keras itu Zat. Underground gitu underground. loh. Iya underground. Metallic, Ya, Metallic gitu. dan Dulu sebagainya ya. Sering kalau ada event di Purbalingga di Banjarnegara biasanya saya ikut dulu. Oh, Masya Tapi Allah. tanpa diketahui orang tua emang. Ya, biasa anak zaman dulu. Iya, karena memang suasana di kampungnya itu kan Islami banget Betul, ya. kan Islami sekian banget Islami. ya, betul. Iya. Jadi ketika memang alirannya aliran keras seperti itu, orang tanda kutip berpikir Iya, berpikir seperti itu. Iya. Dan karena teman-teman juga punya komunitas seperti itu, Zat. Iya. Jadi, kayaknya asik nih karena kan posisi saya mungkin kan sudah di Kesugihan mungkin dekat banyak pondok gitu ya. Betul, mungkin saya pengen mencoba hal yang baru lah ketika itu ya. Masuklah ke dunia seperti itu, ngikut-ngikut teman. Ternyata emang mungkin Allah tidak meridhoi saya perjalanan ketika itu. Jadi ketika itu mungkin orang tua kok kayak ketika itu kayak susah sekali. Maksudnya dalam satu sisi tanda kutip perekonominya kok maksudnya tidak selancar orang lain, tidak mendukung. Betul. Saya berpikir apakah itu kesalahan saya kata gitu. Hanya mau tidak mau ketika itu saya omongkan ke orang tua, Pak, saya pengen belajar jauh saja lah. Tapi ketika saya belum pengen mondok ya. Jadi pengen saya cuma pengen belajar saja. Belajar tapi tidak jauh tapi tidak jauh, tidak di desa, tidak di Sugihan gitu gitu. Saya pengennya kemana lah gitu. Iya. Hanya ketika itu bapak saya menemui temannya. Jadi ini ada anaknya perempuan tapi mondok set di Mantingan, Gontor Putri. Iya, betul. Dikasih majalah. Ketika itu ya dipelajari, saya baca biografinya, profilnya, tentang apa yang lain gitu. Ya sudah saya akhirnya. Itu tahun berapa itu punya kepikiran waktu itu mondok di Gontor? 2006 Zat. Dulu saya pernah melihat pondok Gontor itu sekilas dari TVRI. Dulu masih ada ketika saya waktu SDMI gitu. Nasional. Itu masuk berita, yaitu kisahnya pondok dengan disiplin tingkat tinggi lah, disiplin militer gitu ketika itu. Nah ketika itu saya nggak tertarik sama sekali karena samping anak istilahnya di desa Sugihan kan banyak pondok Zat. Selain itu kan yang jelasnya dari yang pergaulan yang kepengen bebas, betul ya kan? Di samping itu penyanyi Metallic, dan sebagainya, yang kan hidupnya kepengen bebas itu, yang tiba-tiba harus masuk ke pondok pesantren yang notabene memang seperti militer kan, seperti itu ya. Terus selanjutnya mungkin Ustadz dari 2006 tadi masuk dan sebagainya. Itu waktu itu di Gontor yang ketika itu saya ini cerita menarik juga. Jadi ketika itu saya dibawa orang tua, intinya yang penting itu dengan perasaan bahagia, bangga, senang sekali orang tua ketika itu. Ayah saya senang banget karena mau masuk pesantren. Masya Allah. Jadi mungkin ada perasaan ya mungkin Allah membuka rezeki rezeki atau gimana ya. Saya ini udah dapat hidayah nih. Mungkin seperti itu mungkin. Iya udah dapat hidayah nih, anak saya udah mau mondok nih gitu ya. Mondok walaupun saya sebenarnya tidak mau dari dulu saya tidak mau mondok karena samping saya maksudnya istilahnya banyak pondok lah udah pondok betul, itu. Memang jadi lingkungan pondok itu di situ ya. Akhirnya saya masuk, saya masih teringat tuh hari Kamis hari Kamis sore berangkat pagi dari Cilacap nyampe sore ke Madiun ya Pak, sore nyampe ke Gontor. Ketika itu Gontor 2, Gontor cabang 2. Cabang 2. Cabang 2 karena di situ kan pendaftaran santri siswa yang akan masuk di situ. Ya ketika itu saya datang, ketika itu saya telat jadi telat datang setelah ujian tulis anak-anak masuk gitu. Jadi gelombang pertama. Dan saya kan nggak mengetahui bahwasanya ternyata di Gontor itu ada ujian masuknya gitu. Jadi di seleksi dulu saya. Seleksinya luar biasa. Seleksi dulu. Kita tolabul murosahin lah, calon pelajar gitu. Betul. Akhirnya ya sudah karena saya telat, berarti saya harus ikut gelombang kedua yang dilaksanakan itu bulan Syawal. Tapi ketika yang saya sangat herannya ketika masuk sore datang ketika itu ke masjid itu yang jemaah kan banyak karena santri kita kan itu sampai 3.000-an lah ya di situ. Iya, banyak begitu sekali. Saya terenyuh secara tiba-tiba karena mendengar
setelah sholat ada syair gitu Ustaz. Syair Abu Nawas. Betul. Yang ilahi lastulil firdaus. Iya, tersentuh. Iya, tersentuh enggak tahu siapa. Saya nangis gitu ya. Iya. Kenapa gitu, walaupun saya belum tahu artinya ketika itu. Iya. Saya enggak tahu artinya tapi tiba-tiba kayak apa mungkin bacaan dari imamnya suaranya bagus atau dari muadzinnya itu Ustaz. Betul. Jadi ketika itu ya tanpa kerasa. Iya, tanpa kerasa itu nangis ya, air mata keluar. Ya soalnya kayak dosa saya itu banyak gitu. Mungkin ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Iya. Astagfirullah. Orang tua ngelihat saya mantap. Mungkin kalau orang lain, teman-teman lain diantar mungkin ditungguin gitu ya. Iya. Ketika itu saya langsung ditinggal. Karena mungkin tahu saya gede gitu ya. Satu inilah. gede, yang kedua udah kelihatan ini bandel. Kayaknya harus cukup lah gitu. Iya. Akhirnya memang habis isya orang tua saya pulang tanpa ngabari saya malam saya. Pulang itu ya bahasa kayak bahtatan itu tiba-tiba. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kan, ujuk udah enggak ada, saya cari ada ya adalah ada masalah lah. Yang penting doanya terus orang tua. dari nganterin itu langsung jempling aja, nggak pernah datang lagi iya, gitu enggak, ya. Bisa nyampe berapa bulan ya gitu. Biasanya kalau di kantor kan syarat untuk ketemu ada ya. Betul, ada hari tertentu, ada mungkin berapa bulan setelah itu ya. Masya Allah, itu luar biasa kantor, karena memang saya sedikit tahu masalah pondok pesantren Gontor, saya juga sempat ngalong di sana. Oh, subhanallah, makanya ngalap berkah lah kalau bahasanya itu ya. Tabarukan itu ya. Tabarukan, betul. Jadi alhamdulillah saya ngerti Gontor yang Gontor 1, Gontor 2 saya insya Allah tahu, dan kayaknya pun insya Allah saya tahu. Dan ngomong-ngomong nih Ustadz sendiri, Ustadz Dayat, ngomong-ngomong sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah ya. Li zaujah wahidah. Saya punya istri satu, bintan wahidatan. Anak juga satu, perempuan. Masya Allah. Wa umruha arba'un sanawat, 4 tahun. 4 tahun. Wa insyaallah pada kolil ya mungkin ya white akhar. Satu lagi ya. Ya, udah nggak apa-apa, 3 kali. 3 lagi ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Baik. Gini ceritanya nih, Ustadz ini kan bahasanya kalau saya dengar dari tadi juga mahir banget bahasa Arab. Dalam artian, Masya Allah. Dalam artian gini, apakah itu memang, ya tentunya ya kalau di kantor itu kan memang harus mahir dalam hal bahasa Arab, bahasa Inggris, mungkin ada sebagian yang bahasa Mandarin dan sebagainya ya. Nah, di sana apakah memang diwajibkan untuk seperti itu, untuk latihan tiap hari apa atau apa gitu? Dulu kalau ketika santri baru itu emang lazim wajib ala kulli tulab ala kulli talamid tilmid lazim biluh al-arabi. Jadi wajib berbahasa yu'ti al-fursah salah satu ashur, dikasih waktu 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan itu li hifzi al-mutaradifat. Jadi menghafalkan kosakata, entah imaminal arabiyah wa imaminal injilisiyah. Jadi entah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, itu lazim ala kulli thalib. Jadi misal isoba pagi hari nuqaddim al-hifat ya, laporan hafalan, alal aqal mi'atu mufradat 100 kosakata. Masya Allah. Yaum. Setiap hari, every day. Ya. Jadi luar biasa, 100 kosakata setiap pagi, Masya Allah. Karena luar biasa. Waktunya salah satu asyurat 3 months, just 3 months. Jadi 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu ketika bulan keempatnya berarti semua santri harus mahir ya dalam bicara. Laukana al-mathalan nanu la naktir bi anata kalam al-arabi, yang kita tidak bisa bahasa Arab gitu karena mungkin kan istilahnya daya hafal anak beda-beda al-mukhtalifah mutanawwi'ah lah. Jadi nggak bisa dipaksakan. Ini kalau emang nggak mau ya cukup bisumti wa bisukut, dengan diam saja lah gitu. Mungkin diam menandakan 1000 bahasa gitu. Mantap. Bahasa isyaratnya. Mungkin seperti itu dulu. Jadi ya kadang ya kasihan juga karena kan istilahnya namanya al-lughah itu kan bil amal, by action. Ketika kita pengen mahir, ketika pengen bisa, kalau nggak ada action, melakukan ya. Betul. Kalau action ya. By action.
Kalau kita hanya diem cuma ya bisukut, bisum ya nanu ketinggalan semua. Masya Allah, iya. Dan Ustadz, selama 3 bulan itu pernah ngalamin kejenuhan nggak untuk menghafal 100 kalimat itu, 100 kata itu? Dulu saya pernah hampir putus asa. Karena dulu kan memang terkenal disiplin ya, an-nizam jadi ini peraturannya ketat. Jadi misal kita salah ya kena hukuman, kena ini. Ketika itu ada titik jenuh saya ya. Saya pengen ketika itu kayaknya kabur saya kabur aja. Anak ahrub minal mahad saja saya. Kayak napi lah gitu lah. Betul. Saya sudah mencanangkan ketika di kelas. Nanti kan ketika anak-anak masuk kelas, nanti saya pulang ke asrama, istidzan, take permission gitu kan. Saya pengen pulang saja lah, nanti bapak. Ketika itu saya udah itu dalam hati loh, kayak udah nggak kuat set, titik jenuhnya luar biasa. Ya istilahnya mungkin fil bait ketika di rumah itu nas'uru bil hurriyah, ngerasa bebas. Betul. Ketika di sini harus digembleng, di sini gitu kan, akhirnya timbul rasa jenuh. Nah, tapi ketika saya pulang ke asrama, mungkin sudah nurotib al-malabis, merapikan baju, pakaian dan sebagainya. Ketika itu membuka asuntuk saya di lemari, bisa nanti saya buka ngelihat foto orang tua. Saya harus bertahan nih. Ini orang tua saya ini, walaupun mungkin di sana mungkin hanya sekedar foto. Ya, semisal saya nanti pulang, apa mereka bahagia? Saya terenyuh, aduh. Dulu dilema seperti dilema ya. Dulu pengorbanan, bahkan sampai mungkin merelakan habis kerja ngantar saya gitu dulu kan gitu kan. Jangan lihat surah gitu ya, surah orang tua gitu. Kayaknya masa sih laki-laki kayak gini gitu. Cemen banget sih ya. Kalau bahasa Arabnya al-jaban. Pengecut lah ya, masa jadi jaban. Lah takun jaban ini. Jangan jadi pengecut gitu. Buka gitu ya. Tapi koper sudah mau saya angkat, Zat. Tapi ngelihat lagi fotonya ya. Gitu. Saya merenung agak lama di kamar gitu, di hujrah gitu. Mana ya? Kalau saya pulang jadi apa? Terus mau nerusin sekolah di mana gitu. Saya mikir. Tapi kasihan pengorbanan orang tua. Ya sudahlah, mungkin coba lagi ya. Depan lah coba gitu. Intinya saya pengen nyoba dulu lah. Karena setiap ustaz itu pasti ngomong, kalau nggak betah 1 minggu coba 2 minggu, nggak betah 2 minggu coba 1 bulan, nggak betah 1 bulan coba 1 tahun. Alhamdulillah saya coba 1 tahun gitu. Wah, nantilah ketika udah 1 tahun saya pengen minta izin saja ke orang tua. Semoga orang tua meridhoi kan gitu. Karena semua kan ridho fi ridhul walidain misalnya. Betul. Intinya seperti itu. Hanya dia setahun setelah itu sudah ada pikiran saya pengen yahrub minal mahad, ahrub minal mahad gitu kan. Jadi kuntu al-jabban, jadi pengecut saya enggak ada timbulkan lagi semangat gimana jangan caranya sampai jadi pengecut ya. Gimana cara bisa bikin senyum nangis orang tua tapi bangga karena nangis punya anak seperti saya. Ngomong-ngomong nih Ustadz Dayat, di dalam proses mungkin pembelajaran tadi ya itu kan sampai jenuh, sampai mau putus asa, kabur dan sebagainya. Nah itu hal-hal tersebut bisa terlewatkan ya. Itu satu motivasinya karena melihat foto itu ya. Yang keduanya lebih cenderung mungkin tidak mau mengecewakan orang tua. Yang ketiganya saya bingung seandainya saya berhenti jadi apa? Nah, itu kan seperti itu. Nah, selain itu, mungkin Ustadz Dayat ada motivasi yang membuat Ustadz Dayat ini saya harus dapetin apa yang saya impikan. Apa dreamnya, yaitu menjadi seorang yang luar biasa atau gimana gitu. Monggo Ustadz Dayat lebih dibeberkan lagi. Terima kasih, syukron. Jadi di samping mungkin kisah yang tadi sudah saya ceritakan mungkin satu sisi yang lain juga intinya saya cuma pengen menjadi khairun nas anfa'um linnas saja. Karena
tertinggi kan manusia itu kan bisa bermanfaat buat orang lain. Betul, betul, betul. Ketika itu mungkin saya mikir, saya bisa apa? Mungkin ketika saya belum bisa apa-apa, apakah saya bisa bermanfaat buat orang lain? Betul, betul. Tapi mungkin ketika saya ambil pelajaran penting dari mungkin di kantor hafalannya, bahasanya atau apa, seenggak-enggaknya ketika nanti saya kembali ke masyarakat, ke mujtama, jadi sekitar kita, haula saya, sekitar saya, sekeliling saya, seenggak-enggaknya ya bisa merasakan lah. Betul, betul, betul. Karena keilmuan yang mungkin betul, gali, jadi ya. karena belajar yang terbaik kan mengajar, Ustaz. Belajar yang paling baik itu pasti mengajar. Betul, karena dengan mengajar ilmu kita tidak akan hilang. Betul, semakin Jadi bertambah. semakin bertambah. Iya, betul, betul. Seperti kata orang tua, yang penting yang namanya hidup itu ya perjuangan. Life is struggle. Betul. Jadi ketika belum mendapatkan sesuatu atau belum bisa bermanfaat ya janganlah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Betul, betul. Tetap semangat. Gali terus potensi. Betul, Ustaz. Ketika itu ya. Ini luar biasa sekali. Begitu proses yang mungkin menjenuhkan sampai timbul pola pikir yang saya harus jadi sesuatu, terutama bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Itu udah salah satu pola pikir yang jarang orang punya. Karena memang terus terang aja banyak mungkin santri-santri di luaran sana yang patah semangat, yang berhenti di jalan dan sebagainya. Dan orang yang mengalami proses itu sampai selesai, insya Allah dia pasti akan menuai. Insya Allah, betul. Ya, insya Allah seperti itu. Demikian pula yang kita pelajari hari ini, ternyata untuk menjadi seseorang yang luar biasa butuh prestasi, butuh mungkin segala sesuatu yang mahir. Betul. Itu tidak segampang orang gampang. membalikan telapak tangan ya. Berarti ngalamin yang jatuh bangun Wah, dan jatuh bangun saat saya Allah, ya. mungkin dulu kalau bisa dibilang ya kalau salah, kalau di pondok itu kan di ini ya, makhluk itu bukan makhluk Tuhan, bukan ya, tapi digundul. Saya sering digundul, karena melanggar bahasa malah. Terus saya sering melanggar bahasa ya karena sana mungkin dari Cilacap. Kan ngapaknya masih ini logatnya jelas, pasti kelihatan. Jadi, itu ngomongnya bahasa Arab tapi ngapaknya nggak ketinggalan, tetap ngomong. Kasih contoh ya. Contohnya misalkan pas kita ngucap bahasa Arab tapi logatnya Jawa. Iya. Ana mengendi, ana mengendi saat gitu. Ya kan kita masih ke bawah, ana mengendi, saya kemana gitu, mau kemana kan ikut, mendingan ilain gitu kan. Kalau bahasa Arabnya kan cukup ilain. Kalau Mesirnya kan ilain. Ya namanya ngendi masih seperti itu saya. Jadi ya sering ketangkep bagian bahasa, bagian ini CLI gitu, Central Language. Digundulin langsung, dibotakin langsung. Dibotak ketika itu. Ya. Nah contoh, ini kan tadi bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggris, pernah nggak mengucap bahasa Inggris sampai logatnya ngapak nih? Ya kalau bahasa Inggris jelas ya, kayak book ya, bukan buku ya. Biasanya kan ya kalau gini gedebuk gitu kan. Nah, ini hanya kan ya jelas ini orang Jawa. Ya kita nggak bisa jelas medok gitu. Makanya saya dulu ya dikenalnya wes Jawa, apalagi kalau mau orang-orang Sunda, orang Bandung gitu kan. Mesti ketahuan. Jawa ketahuan sudah. Medoknya itu ya kalau disuruh baca conversation gitu, suruh baca chapter bahasa Inggris itu kan biasanya kan kita belum terbiasa saja. Betul. Jadi ya bacanya masih kayak gitu, the book gitu kan. In the book ya. Jadi kayak kol-kolannya masuk ya. Kol-kolan kan tebal. Iya, dua alif ketukan ya, dua tok tebel. Masya Allah. Nah, pengalaman menarik nih selama hidupnya ini, selama mungkin menjadi pengajar saat ini. Nah, ini pengalaman yang sangat menarik. Apa nih yang tidak bisa terlupakan? Misalkan apalah kayak gitu. Ya mengajar, atau selama pengalaman kalau selama mengajar ya alhamdulillah selalu dalam dulu ketika saya selesai hikmah, selesai pengabdian itu sudah ada yang istilahnya kalau bahasanya booking ya, membooking dulu lah. Iya betul. Pak Kiai saya membooking saat ini buat bantu saya di pondok pesantren. Dulu saya di Pati,
Dulu saya pertama kali di booking gitu ya, maksudnya dipesan gitu sama pihak Padi sana yang punya pesantren gitu, karena termasuk MTS, punya MTS santrinya banyak sampai 1000, dan itu membikin boarding school ya. Jadi biar anak itu di situ dengan sistem yang mungkin gontori gitu, masukin situ. Jadi sebelum saya sowan ke Pak Kiai mengambil ijazah syahadah, padahal memang syahadah. Jadi kalau ijazah di gontor itu diberikan ke ustadz ketika ustadz itu sudah layak menerima. Karena menurut kiai kami, kiai gontor itu ijazah itu bukan hanya sekedar satu lembar kertas. Betul. Itu cuma kertas formalitas. Ijazah terbaik manusia itulah ya gerakanmu di masyarakat, gimana kamu bisa bermanfaat. Betul. Jadi itu yang selalu terngiang di hati sanubari saya satu. Ternyata iya. Ketika kita mungkin punya ijazah, mungkin nilainya kita tinggi atau apa, tapi ketika di masyarakat nggak bergerak, nggak bermanfaat, kan itu ya mungkin sama saja ngisat ya. Sama saja kan. Hanya sebatas kertas. Iya, hanya sebatas kertas gitu. Ketika itu. Ya itu ya alhamdulillah dimudahkan ketika itu. Jadi enggak pernah maksudnya untuk mencari-cari maksudnya kayak lembaga gitu saja. Jadi selama saya ini gitu ya. Jadi ada aja. Misal saya kan setelah saya selesai pengabdian, saya menemukan bidadari lah bidadari dari surga ya. Dari dunia dulu ya. Kalau surga nanti bayar. Kalau bidadari surga nanti kayak yang perang itu yang ikut Rasul tuh, sahabat siapa tuh tiba-tiba langsung baru nikah gitu nggih. Tapi kan karena mungkin fisiknya buruk atau apa gitu, akhirnya malah syahid di medan perang. Nah, akhirnya malah bertemu bidadari surga malah gitu itu yang Rasulullah sampai menengokkan matanya, pandangannya gitu itu. Malu ternyata indah sekali ternyata pada bidadari. Ini misalnya bidadari dari kota Banjar, kota Patraman. Banjar Patraman. Karena kan saya mikir ya sudahlah, maksudnya ketika saya sudah ini, saya memberanikan diri untuk melamar. Ya kalau dulu istilahnya kalau saya lah nantilah masalah pacaran nanti saja saya enggak. Yang penting kalau emang dianya senang, orang tuanya oke, ya sudah saya datangin. Jadi masa ta'arufnya enggak lama-lama gitu. Berapa lama itu waktu itu untuk mendapat? Ya cuman perkiraan 3 minggu 3 minggu. Ya 3 minggu. Ya kita saling komitmen ya, artinya ya, nantilah ta'arufnya setelah ada tazawwaj, setelah nikah saja. Ya sampai udah punya keturunan. Ya sampai punya. Ya. Alhamdulillah. Pacarannya dapat keturunan. Ya. Mungkin kalau pacarannya lama mungkin kan bosen biasanya kan orang yang mungkin pintar tahabub gitu biasanya pacaran itu kan belum tentu pintar ketika membangun rumah tangga. Karena kan di rasa-rasa setiap harinya tuh udah kayak gitu terus biasa terus tahu karakter masing-masing. Betul. Nah, terus selanjutnya nih saya dengar-dengar Ustadz Dayat ini pintar dalam berbahasa Arab bercerita. Saya kepingin sambil kita para pemirsa seluruh podcastnya Klinik Hati kita mendengarkan nih cerita tentang singa ya, singa dan tikus ya. Itu nanti diceritakan dengan bahasa Arab. Ya kalau yang nggak ngerti senyum-senyum aja lah, ketawa-ketawa aja lah atau apa, pasti lucu itu. Dan lucu serta menegangkan tentunya. Karena apa? Singa sudah pasti gerang, kokoh, kuat, tegar dan sebagainya. Sedangkan tikus kecil tapi kalau di Mickey Mouse sih lincah ya. Nah, makanya kita harus banyak belajar nih, salah satunya dari beliau. Beliau akan menceritakan berbahasa Arab. Monggo Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Imam, syukron katsiran ala i'ta'i al-fursah ilayya. Mungkin saya uti ila ashabi Klinik Hati qissatan wahidatan tahtal maudhu al-asad wal fa'ru. Jadi tentang singa dan tikus. Mungkin man la yafan ya alaihi pitabasam al-ibtisam faqat. Senyum saja, smile gitu ya. Enggak ngerti. Ya senyum saja. Yang penting senyum. Ini kan menandakan kalau di saya senyum saya sambil ngomong mantuk-mantuk kayak yang gini. penting kalau enggak bisa
zikir atau apa gitu kalau Diam, ya, ya. yang penting diam nih senyum Pak ini kan menandakan bahwasanya udah ta'zimnya menghargai ini. Betul. Monggo. Yang ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asadu wal fa'ru, ini al-hadil kisotan qasirotan dzu ilman kathiron. Hina dzalika kana asadun naiman. Jadi ketika itu ada seekor singa yang sedang tidur naiman. Fa'ata fa'run wa masa'ala roksihi. Dan ketika itu bahtatan tiba-tiba fa'ata fa'run ya'ti al-fa'ar, ya'ti tikus, datanglah tikus. Datanglah seekor tikus wa masa'ala roksihi. Dan ketika itu ya lari-lari lah istilahnya, lari mungkin kecil. ya lari kecil di atas kepalanya, si singa, ya kan betul. tidak tahu gitu itu wa masa'ala roksihi. Fahabba minan naumi khutbanan. Jadi ketika itu karena ya sama kayak kita jadi ketika mungkin lagi tidur, enaknya tidur terlelap, terganggu. Jengkel. Fahabba minan naumi khutbanan. Istaikid minan naumi yastaikid al asad. Jadi gitu bangun dari tidurnya minan naumi khutbanan. Bisadidil khutub, dengan muka yang merah pada marah luar biasa. Yang nggak marah aja takut Zat. Ya singa apalagi ini marah kan mungkin ya pirit-pirit gitu mungkin rambutnya itu berdiri semuanya singa gitu kan karena saking marahnya gitu. Faqobadu alal fa'ri liyaqtulahu. Ketika itu fa'ar yang kecil dipegang sama alas sama singa. Buat apa? Liyaqtulahu Zat, untuk dimakan sudah. Intinya ya udah bikin marah ya. Hukum rimba, dia raja rimba. The king of forest itu raja hutan di situ dia. Nggak boleh nih ganggu saya nih. Berani-beraninya sudah gitu nih. Akhirnya ditangkap, liaqtullah mau dimakan gitu. Ketika mau hap gitu kan. Fabaka al-fa'ru. Fa'runya nangis lah. Tikusnya. Ya fa'run tikusnya nangis. Watadorroa sampai memelas. Tolong jangan dimakan saya kecil masa kenyang bareng namanya nggak bikin kenyang lah itu watadorroa aja sampai memelas sampai mungkin mengeluarkan air mata. Hatta raqallahu qalbul asad wa khala'anhu. Sampai mungkin iba hatinya ya singa tadi lah. Tapi ya benar juga ya, misal kalau saya makan dagingnya nggak kenyang. Iya kecil banget. Buat apa? Hatta rokolahu. Jadi hatinya si singa itu ternyata masih ada kebaikan. Jadi tidak semua orang yang semua makhluk yang mungkin dirasa puas atau ini dia harus puas terus. Ada kalanya pasti punya hati yang di dalam itu. Hatta rokolahu wa khala'anhu, dan akhirnya si asad tadi wa khala'anhu. Wa tarokanhu, jadi dilepas karena kan mikir iya sih benar juga enggak kenyang kecil saya tangkap mau saya makan mau buat apa gitu kan. Betul. Mungkin cuma buat apa nyililit gigi saja gitu. Selilit untu ya bahasa Jawanya ya. Iya. Wasan yal yaumi, dan di hari lainnya di hari berikutnya waqal asadu fi syarokin. Jadi ketika itu asad waqa, jadi terperangkap bisarokin, di dalam jaring. Nasobahu lau asoyadun, di dalam jaring yang mana jaring itu dibikin oleh asoyadun. Soyadun itu pemburu yang sudah disiapkan pemburu. Betul. Jadi musuhnya singa kan pemburu. Tapi singa ya aslinya semua makhluk yang paling tinggi ini kan manusia jadi ya, yang paling sederhana punya akal, pikiran. Meskipun singa dijuluki raja rimba, tetaplah kalah aja lah manusia kan. Manusia buat manusia itu nggak cuma singa yang dimakan ya kadang ya aspal dimakan, besi dimakan gitu saja. Betul saja. Doyan semua. Iya betul, doyan semuanya. Kalau manusia kan gitu. Herbivora, karnivora. Iya betul. Lengkap ya dalam tanda kutip saja saya ngomong ini kan maksudnya manusia kan sukanya buat. Benar. Apa tadi setelah terjaring lahu asoyatuna kasih tikus fasoroho waza'aro. Jadi ketika itu berteriak si singa. Teriak tolonglah. Tolong waza'aro sampai mengaum. Jadi aungan singa itu sampai mengaum berkali-kali. Karena ketika itu di tengah hutan yang mungkin tidak ada ini pertolongan.
Karena mungkin pikirannya si singa yang akan menolong nanti kan hewan yang lain yang seperti saya. Lebih besar Lebih besar dari saya kuat mungkin lagi. lebih mungkin gajah atau apa pikiran betul. si singa tadi. Makanya berteriak sekencang-kencangnya sampai mengaum sekencangnya. Fasoroho wazaro hatta samyahu dzalikal fa'ru. Jadi sampai tadi mengaum sampai tikus tadi mendengar aumannya si singa. Ini kayaknya ini aumannya si singa nih. Kenal nih. Iya kenal nih kemarin yang menyelamatkan saya. Betul. Dikasih Kemarin kesempatan iya ini. Saya tadinya mau digigit dimakan. Ya jadi nih. Jadi betul. kenal suaranya. Ketika itu gimana ya? Ya itulah. Jadi si Fa'ar ini tipikal mungkin binatang yang nggak mau melepaskan janji itu saja. Jadi tidak munafik gitu. Fa'asra alimus sa'adati. Akhirnya dia bergegas lari lari menuju arah auman tersebut, arah singa tadi. Fa'asra dia cepat larinya. Limus sa'adati untuk menolongnya. Jadi pengen melepaskannya. Jadi faqala lahu la takhaf. Jadi sebelum menolong, si bagusnya si Fa'ar ini tidak langsung nolong saya, nenangin dulu. Nenangin si Asad, membuat biar tenang dulu. Ya, bikin nyaman. Bikin nyaman dulu. Betul. Faqala lahu, jadi dikatakan ke si singa tadi. La takhaf, fa ana ukhallisuka. Jangan takut Asad, jangan takut singa. Ana ukhallis. Insya Allah saya akan nyelamatin kamu. Udah tenang, enggak usah ngaum, enggak usah teriak-teriak, sabar saja, sabar. Ud'ullah gitu. Ud'u ila Allah faqat. Jadi doa saja ke Allah gitu lah doa ini. Ya sambil si Fa'ar tadi mencari cara gimana caranya kan ini solusinya kalau zaman sekarang itu. Faqala lahu la tauf fa ana ukhallisuka. Jadi kita itu menolong biar tenang dulu karena kalau nggak tenang kan susah. Fasarwa yaqridu al-habla, dan ketika itu si Fa'ar ini karena sudah berpikir oh ya gimana ya caranya, karena kan jaringnya pasti tebel saja tebel gitu kan. Iya enggak mungkin sisi makanya si singa sampai enggak bisa lepas berarti kan kuat, lebih kuat gitu. Fasara yaqridu al-habla, jadi ketika itu si tikus ternyata punya keahlian punya gigi dua yang lancip. Yaqridu al-habla bi asnani al-hadadi. Jadi ketika itu si Fa'ar menggunakan kekuatannya. Meskipun mungkin linu-linu gitu saja mungkin karena nggak pernah sikat gigi gitu ya bagaimana limusa yaqridu al-habla bi asnani, jadi sampai menggigit dengan giginya yang lancip ya. Pak Saroa yaqridu bi asni al-hadati faqata'ahu, sampai jaring tadi terpotong. Padahal kecil yang dia punya cuma gigi dua ya, gigi kecil yang di depan ya buat gigit itu. Tapi ternyata itu bisa membukakan jaring buat si singa. Faqata'ahu wa kharajahu al-asad. Wa kharajal asad. Al-iman. Jadi ketika itu Asad bisa keluar dengan selamat. Wa sakarahu syukron kasiron, dan ketika itu Asad sampai berterima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Al-Asad, terima kasih. Nah, pelajaran yang mungkin kita dapetin nih, jadi seorang mungkin singa bantu sampai yang sekecil itu, berarti makhluk Allah itu sebenarnya tidak apa yang kita pikirkan. Betul ya. Segala sesuatu mungkin di kehidupan kita seperti manusia, orang yang hebat belum tentu. Segala sesuatunya kita di atas. Ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita minta pertolongan kepada yang si kecil dan sebagainya. Itu salah satunya ya. Masya Allah. Ini cerita luar biasa. Makanya luar biasa. Itu masih ada kata hikmahnya, an-nasrnya gitu. Kata hikmahnya itu masih ada terusannya. Ketika itu Al-Asad berkata ke si Fa'ar, waqala lahu. Jadi ta'ajab, kaget, takjub. Ya, dia ngomong, ma kuntu ahsibu anna hayawanan dha'ifan mislaka yaqdiru ala ma laqdiru alaihi ana. Saya tuh heran, saya tuh takjub. Kok ada hewan kecil seperti kamu, hewan lemah, bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Itu kan hewan kecil, yang mungkin Asad kita itu kan udah terperangkap, nggak bisa melakukan apa-apa. Padahal dia Raja Rimba. Tidak bisa apa-apa, tapi bisa si Fa'ar yang kecil tadi
yang hanya bermodalkan giginya, gigi dua bisa menolong si Asad yang gede badan, cakarnya tajam, giginya lancip, tapi tidak bisa apa-apa. Terus fakola al-fa'ar. Jadi ketika itu si tikusnya ngomong lagi, menjawab, la tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyah. Jadi jangan sampai kamu menghina orang lain. Orang lain di bawahmu atau orang lain yang lebih rendah darimu. Karena setiap orang, setiap makhluk itu lahu maziyah, punya keutamaan, punya kelebihan. Ya, semua manusia akan diberikan kelebihan dan kekurangan. Pasti. Baik, Masya Allah, ini ceritanya luar biasa. Sebenarnya banyak sekali yang kita bisa ambil hikmahnya dari cerita tersebut. Dan tentunya teman-teman sekalian di Klinik Hati, khususnya podcastnya Klinik Hati, ya, itu bisa berpikiran, oh ternyata seperti ini, pola pikirnya kayak gini, nanti seperti ini dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan sendiri. Karena dengan cerita tadi aja, saya udah banyak sekali pikiran-pikiran yang wah ini luar biasa ini. Kelihatannya cerita sepele gitu loh, tapi Masya Allah itu loh, Masya Allah, pelajarannya sangat luar biasa. Baik, sahabat Klinik Hati, karena mungkin terbatasnya waktu, kita minta tolong nih sama Ustadz Dayat untuk memberikan gambaran kepada para sahabat untuk menjadi orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah dalam hal apapun harus tetap istiqomah dan sebagainya, dan terus berjuang untuk menjadi sosok orang yang berprestasi dan sebagainya. Ini Ustadz Dayat akan memberikan kesan-pesan, kritik atau gambaran untuk kedepannya semakin lebih baik lagi. Karena apa? Beliau dengan perjuangan yang tadinya mungkin bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, saat ini menjadikan orang yang berprestasi. Karena apa? Nah ini salah satunya. Beliau akan terangkan. Monggo Ustadz Dayat. Ini pesan buat sahabat Klinik Hati. Sahabat Klinik Hati. Untuk para sahabat, ashabi, al-mustasfa al-qulub, Klinik Hati kan al-mustasfa al-qulub. Mustasfa kan klinik atau rumah sakit, hati ya qulub. Qulub kan paling dalam. Rumah sakit hati ya. Iya, klinik. Jadi kalau klinik kan mantan ini belum ada. Betul. Yang jelas ketika tadi saya sampaikan pertama kali, tidak ada perjuangan yang instan. Betul. Tidak ada sesuatu yang kita inginkan itu secara instan tiba-tiba kita dapatkan. Betul. Yang pasti ketika kita menginginkan sesuatu harus kita berusaha, berjuang, berikhtiar, dan jangan lupa Allah itu yang menentukan. Kita berusaha sekuat apapun tanpa bantuan Allah, sombong apa jadi itu? Apa sia-sia jadi ya? Jadi mustahil juga. Mustahil juga. Betul. Harusnya jangan sampai kita lupakan yang memberikan kita sehat, jodoh, rizki itu yang di atas. Kita hanya manusia biasa, lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang kita bisa ya hanya kita ikhtiar saja. Segala sesuatu hanya Allah yang menentukan. Hanya dan ketika sudah seperti itu, dan jangan sampai kita meremehkan orang lain atau mungkin meskipun hanya sekedar mungkin yang minta-minta di jalan atau apa, jangan pernah kita berprasangka buruk, bersuudzon, tetaplah berhusnudzon. Ya karena mungkin dari situlah mungkin Allah melihat, karena amal baik kita tidak mesti dari sholat, dari zakat, dari yang lain kan pintu kan banyak. Mungkin sholat kita tidak khusyuk, mungkin nggak diambil, tapi mungkin ketika keikhlasan kita ketemu di jalan, melihat ada sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, kita ambil, kita ikhlas, mungkin itu malah amal jari yang diangkat sama Allah. Mungkin itu Ustaz. Jadi dan akhirnya nanti akan kita semuanya bisa menjadi orang yang khairun nas anfahum linnas Ustaz. Jadi bermanfaat buat orang lain. Baik. Terima kasih sekali kepada Ustadz Dayat sudah rawuh di tempat kami podcastnya Klinik Hati. Semoga para sahabat yang sudah mendengarkan dari pertama sampai akhir, kita mendapatkan keilmuan dan serta menjadikan motivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang luar biasa lagi. Karena apa? Semakin muda, semakin berkarya,
Semakin muda semakin luar biasa, semakin muda semakin berprestasi, itu lebih baik daripada Anda tidak melakukan apa-apa. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.